Di Indonesia, sepak bola jadi olahraga yang punya fans fanatik, sehingga tiap skuad Garuda melakoni sebuah laga maka akan mendatangkan euforia excited dari masyarakat Indonesia. Bukan hanya skuad Garuda yang ditunggu penampilannya, deretan klub sepak bola di tanah air pun memiliki fans yang siap mendukung klub kebanggaannya. Tapi sayangnya masih ada aja klub di Indonesia yang tidak dilengkapi rumah mewah alias stadionnya itu bisa dibilang tidak layak pakai. Jadi penasaran, kandangnya klub mana nih yang masuk kategori terburuk? Kali ini kita akan membahasnya hari ini deretan stadion yang terbengkalai di Indonesia. Simak yuk! Stadion Barombong. Selanjutnya stadionnya Kota Makassar nih. Pada tahu kan dengan Stadion Barombong? Stadion yang dibangun di era Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yassin Limpo di akhir Januari 2011. Wow, sudah lama ya? Tapi pembangunan Stadion Barombong belum selesai juga. Setiap tahunnya, ramai supporter PSM Makassar menanyakan kapan stadion ini difungsikan. Tahun 2017, cuaca buruk menghancurkan stadion. Yang kala itu, para pekerja tengah melakukan pengecoran. Ya, sampai saat ini masih belum ada kejelasan dari Dispora Sulawesi Selatan soal rampung tidaknya Stadion Barombong ini. Ketidakjelasan ini kemudian sering jadi jokes pendukung PSM yang mengandung sindiran karena klub sebesar PSM nyatanya tidak memiliki stadion. Cukup miris ya. Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Siapa yang tidak mengenal Stadion Gelora Bandung Lautan Api? Klub sepak bola Persib Bandung rutin loh menggelar pertandingan kandang di GBLA sejak Indonesia Soccer Championship Juli 2016. Tapi ingat gak insiden pilu yang heboh banget di tahun 2018? Itu loh, insiden tewasnya supporter Persija Jakarta Haringga Sirla, tepat 23 September 2018. Ong Bandung kemudian diberi hukuman untuk tidak mentas di sisa musim Liga 1 2018. Karena pemainnya kena sanksi, stadion ini ikut tidak bersinar lagi alias jadi terbengkalai. Ketika hukuman berakhir, Persib memilih kembali ke Stadion Sijalak Harupat. Tak heran jika kondisi stadion ini kini memprihatinkan. Stadion Utama Riau. Selanjutnya ada Stadion Utama Riau memiliki kapasitas penonton lebih dari 40.000 orang. Stadion ini dirancang megah demi menyambut para tamu dalam perhelatan ajang Pekan Olahraga Nasional tahun 2012. Namun dominan penggunaan stadion lainnya membuat stadion ini bernasib tidak beruntung. SPS Pekanbaru yang kini bernama PSPS Riau banyak memainkan laga kandangnya di Stadion Kaharudin Nasution. Padahal ketika Stadion Utama Riau dibangun, dana yang terpakai tidak main-main jumlahnya, yakni mencapai lebih dari 1 triliun rupiah. Stadion yang pernah dipakai merumput timnas Indonesia U22 dalam kualifikasi Piala Asia U23 tahun 2013 ini. Kini minim event, bahkan dikabarkan beralih fungsi jadi lokasi mesum pasangan muda yang tidak bertanggung jawab. Wih, jauh ya alih fungsinya. Stadion Benteng. Ada stadion yang pernah dipijaki klub Persikota Tangerang dan Persita Tangerang. Kedua klub ini sempat menyita perhatian penggemar sepak bola tanah air ketika merumput di Stadion Benteng. Untuk klub Persikota sendiri, yang notabene-nya klub baru dibentuk tahun 1995. Hasil tampil memukau dalam Divisi 2 Liga Indonesia musim 1995-1996. Partai final pun dilakoninya membawa kemenangan atas Persiwangi Banyuwangi dengan skor 1-0. Di musim selanjutnya klub ini kembali juara pada Divisi 1. Nah, Persikota promosi deh tuh ke Divisi Utama. Tak ingin kalah dengan sang adik, Persita pun tampil luar biasa hingga nyaris merebut juara Liga Indonesia 2002. Kejayaan kedua klub membuat ramai pendukung bagi kubu masing-masing. Tidak dalam pertandingan saja, kedua pihak supporter kerap melakukan aksi onar. Kericuhan melanda Stadion Benteng yang mengakibatkan kedua klub tidak bisa melakoni laga di sana. Majelis Ulama Indonesia atau MUI setempat langsung mengeluarkan fatwa haram sepak bola di Tangerang tahun 2012 akibat ulah para penggemar. Stadion pun jadi nganggur dan ditumbuhi rumput alang-alang sejak ditinggal kedua klub. Stadion Andi Matalata. Terakhir sebagai penutup masih di Kota Daeng. Bangunan Stadion Andi Matalata seolah jadi misteri yang belum terpecahkan.
Nah, kapan stadion ini dinyatakan rampung? Apalagi Gubernur Sulsel yang berstatus nonaktif Nurdin Abdullah resmi ditahan. Lanjutan pembangunan stadion masih simpang siur. Stadion ini dibongkar tahun 2020, menimbulkan beda pendapat antara Wali Kota Makassar, Muhammad Ramdan Pomanto, dan pelaksana tugas Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman. Wali Kota menilai kalau pembangunan stadion melanggar peraturan daerah tata ruang dan bangunan. Sedangkan PLT Gubernur Sulsel menegaskan agar program pemerintah dalam hal ini pembangunan infrastruktur harus tetap berjalan. Ya, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berniat mengubah stadion yang juga bernama Stadion Mato Angin ini dengan standar FIFA yang menghabiskan dana hingga 1,1 triliun rupiah. Waduh, nanggung loh kalau sampai tidak selesai, anggarannya udah gede banget tuh. Ya, warga Makassar, komen di bawah ya, gimana perkembangan stadion yang seharusnya sudah jadi kandang PSM ini? Stadion Palaran. Bagi masyarakat Kalimantan Timur, pasti tahu dengan Stadion Palaran. Stadion ini pernah begitu dibanggakan dan diklaim sanggup menampung lebih dari 60.000 penonton. PSSI sempat menggelar babak perebutan ketiga dan final divisi utama musim 2008-2009. Stadion Palaran kerap kali dijadikan pilihan untuk menggelar berbagai event besar, termasuk ajang pramusim Piala Gubernur Kaltim edisi 2018. Namun amat disayangkan, kurangnya pergelaran setelah dihelat Piala Gubernur, stadion berubah jadi venue yang buruk. Kenapa ya? Ya karena unit pelaksana teknis daerah atau UPTD di bawah Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kaltim lebih memprioritaskan anggaran untuk Stadion Madya Sempaja. Jadi kegiatan dialihkan ke Stadion Madya Sempaja. Sayang banget ya. Stadion Watu Belah. Next ada Stadion Watu Belah, stadion di Cirebon yang pernah dipersiapkan sebagai tempat menggelar ajang nasional PON tahun 2016. Tapi sayang banget nih, pembangunannya mangkrak akibat kekurangan dana. Akhirnya gagal menggelar PON kala itu. Yang ada malah stadion jadi lokasi wisata warga setempat. Ingin sia-sia dengan bangunan yang sudah setengah jadi, pembangunan kembali dilakukan sesuai budget yang tersedia tiap tahunnya. Nah, kabar terbarunya, Pemkab Cirebon menjadikan Stadion Watu Belah sebagai lokasi screening awal pasien COVID-19 sekaligus sebagai tempat tes swab massal. Stadion Sangkuriang. Berikutnya ada kandang bagi klub Persatuan Sepak Bola Kota Cimahi atau PSKC. Tempat stadion ini layaknya rumah lama tak berpenghuni. Jika stadion-stadion sebelumnya bernasib buruk karena dinomorduakan dari stadion lain di wilayah yang sama, Stadion Sangkuriang justru bernasib miris akibat digantung oleh ketidakpastian Pemkot Cimahi. Yang mulanya merencanakan ingin mengubah stadion menjadi sport mall. Wih, udah kayak cinta aja yang digantung. Dan sesuatu yang belum pasti membuat stadion ini akhirnya tidak jelas kelanjutan pemakaiannya. Padahal, pernah loh Stadion Sangkuriang aktif dipakai. Menyoal deretan stadion terbengkalai tadi, kira-kira masih ada peluang nggak ya agar bisa diaktifkan lagi? Tulis opini kalian di kolom komentarnya, like dan share juga video ini. Terima kasih.